Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha Rahman dengan NIM S2120014, jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ihsan Gorontalo. Kali ini saya akan membahas tentang 5 asumsi penelitian. Yang pertama itu ada asumsi ontologis, yang kedua ada asumsi epistemologis, yang ketiga ada asumsi aksiologis, yang keempat ada asumsi retoris, dan yang kelima ada asumsi metodologis. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang ontologis. Ontologis ini adalah salah satu kajian filsafat yang paling kuno, guys. Wow. Nah, ontologis ini berasal dari bahasa Yunani yang ontos itu artinya ada dan logos itu artinya ilmu atau pengetahuan. Nah, jadi ontologi ini adalah ilmu tentang yang ada atau yang fakta ya guys ya. Asumsi ontologis ini adalah asumsi mengenai objek atau realitas sosial yang diteliti oleh peneliti. Di samping itu, ontologis ini dia berisi tentang sifat-sifat dari suatu realita. Nah, ontologis ini dia memiliki sifat subjektif dan objektif. Kedua ada epistemologis. Nah, menurut Nasution tahun 1973, epistemologis itu adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang pengetahuan dan bagaimana cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Dalam penelitian, epistemologis ini adalah asumsi mengenai hubungan antara peneliti dengan apa yang diteliti untuk memperoleh pengetahuan mengenai objek yang ditelitinya. Yang ketiga ada aksiologis. Aksiologis ini berasal dari bahasa Yunani, yakni aksio artinya nilai dan logos itu artinya ilmu atau teori. Jadi aksiologis ini adalah teori nilai. Nah, menurut penjelasannya, aksiologis ini adalah cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia itu menggunakan ilmunya. Nah, jadi yang ingin dicapai oleh aksiologi ini adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Artinya, aksiologis ini mengulas tentang peran nilai dari suatu penelitian. Kemudian yang keempat ada retoris, asumsi retoris. Nah, asumsi retoris ini adalah terkait dengan bahasa apa yang akan kita gunakan dalam penelitian kita, baik itu bahasa formal, informal, ataupun non-formal. Kemudian yang terakhir adalah metodologis. Nah, metodologis ini adalah asumsi yang mengenai bagaimana cara memperoleh pengetahuan mengenai suatu objek pengetahuan. Menurut Burns and Grove tahun 2003, mereka ini berpendapat di mana metodologi ini merupakan salah satu desain penelitian yang terdiri atas setting, sampul, tata cara, pembatasan, dan kumpulan data yang akan dianalisis dalam sebuah kajian. Jadi metodologi ini artinya itu dia merupakan proses dari penelitian yang dikaji oleh peneliti. Dari penjelasan sebelumnya, saya dapat mengambil kesimpulan di mana yang pertama itu asumsi ontologis. Nah, asumsi ontologis ini adalah asumsi yang berisi tentang sifat-sifat dari suatu realita atau hakikat realita. Kemudian ada asumsi epistemologis. Nah, asumsi epistemologis ini adalah asumsi yang membahas tentang atau mengenai tentang hubungan antara peneliti dengan apa yang ditelitinya. Kemudian yang ketiga itu ada asumsi aksiologi. Nah, asumsi aksiologi ini adalah asumsi yang mengulas tentang peran nilai dari suatu penelitian. Kemudian ada yang keempat juga ada asumsi retoris. Nah, asumsi retoris ini dia mengenai bahasa. Bahasa yang dimaksud di sini adalah bahasa yang digunakan dalam penelitian, baik itu bahasa formal, informal ataupun non formal. Kemudian yang terakhir adalah asumsi metodologi. Nah, asumsi metodologi ini adalah asumsi mengenai proses penelitian yang kita ambil atau yang kita teliti. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata atau kalimat mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.